Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 27 Februari, setelah jam 7 malam, kita akan ngulik IHSG. Ada apa dengan IHSG? Apa hubungan IHSG dengan Danantara? Silakan ikuti video ini sampai selesai, teman-teman. Judul video ini adalah IHSG tidak baik-baik saja. Saya bilang seperti ini bukan tanpa dasar. Tapi saya memiliki setidaknya tiga alasan kuat kenapa IHSG tidak baik-baik saja. Dasar yang pertama adalah outflow asing saat ini sangat masif. Jadi kalau kita perhatikan outflow asing di bulan Februari ini sampai tanggal 26 saja, itu asing itu sudah keluar sebanyak 11, sekian triliun. Sementara bila dari awal Januari ini asing belanja ini hanya 19,2 triliun, jualan itu 34,9 triliun. Artinya outflow-nya itu sudah 15 triliun lebih 2 bulan ini saja. Sementara satu hari ini saja, tanggal 27 Februari ini, asing mencatatkan outflow itu sebanyak 1,7 triliun, teman-teman. Di mana kalau kita perhatikan di sini ada Bank BRI, BCA, BMRI, BRIS ini mencatatkan outflow itu sampai lebih dari 1,5 triliun. Dari 4 emiten saja ini sudah outflow-nya sudah luar biasa. Sampai saat ini kita tahu bahwa dana asing itu masih menjadi bahan bakar di IHSG. Jadi kalau IHSG-nya keluar, ya IHSG nggak bisa jalan dong, gitu kan? Maka akan terus turun. Dan saya masih berpikir bahwa retail itu masih belum mampu deh menyaingi kekuatan dari asing untuk menjaga laju dari IHSG. Itu data pertama, teman-teman. Sementara data yang kedua, ini kita dari berita bahwa Morgan Stanley itu memangkas rating saham di Indonesia jadi underweight. Jadi sebelumnya itu equal, sekarang menjadi under. Nah, dari rating ini, maka tentu investor-investor kalau mau masuk ke Indonesia itu tentu berpikir ulang. Di berita ini dijelaskan yang lebih menarik itu adalah Cina. Karena Cina itu valuasinya itu naik. Nah ini, di sini dijelaskan bahwa pasar saham Cina itu lebih menarik gitu kan dari pasar saham Indonesia. Itu dua dasar pertama. Sementara selanjutnya kita bisa melihat dari sisi teknikal, teman-teman. Sisi teknikal. Saya sendiri pernah membuat video bahwa IHSG itu akan sampai ke 5.400. Apa dasarnya? Dasarnya saat di harga 5.400 ini ada gap yang belum ketutup. Gap kecil ini ada di November, teman-teman. Jadi di November tahun 2020 ini ada gap di sini jadi di harga 5.400. Saat ini IHSG downtrend, teman-teman ya. Nah, ini dia downtrend gitu kan. Dan masih belum ada tanda-tanda akan naik gitu kan. Kemudian kalau kita lihat dari moving average-nya itu malah justru lebih mengkhawatirkan. Saat ini IHSG ada di harga 6.400, ini MA120 ini semakin turun dan saya pikir nggak lama lagi dia akan dead cross dengan MA200. Kalau ini terjadi, tidak menutup kemungkinan IHSG akan kembali ke level 5.000. Saya sendiri akan memprediksi ke sana, teman-teman. Tapi tolong diingat, ini bukan untuk menebar ketakutan. Meskipun saya ngomong IHSG berpotensi ke 5 ribuan, tapi saya sendiri nggak pingin IHSG ke sana. Tolong pahami itu. Nah, tiga hal itulah yang membuat saya berpikir bahwa IHSG sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh sesuatu yang gede, butuh sesuatu yang besar untuk mampu menahan supaya IHSG nggak semakin anjlok. Kalau kita mengharap dari retail, kayaknya belum mampu deh. Kayaknya retail itu belum bisa bersatu sedemikian kuat gitu kan. Yang ada malah mungkin retail banyak yang semakin cut loss gitu kan. Bahkan ada pihak yang menyebut retail sebagai pahlawan bursa. Jadi harapan ini bisa kita berikan kepada Danantara. Ini sekali lagi di luar konteks bahwa Danantara itu beresiko korupsi, beresiko dikorupsi, beresiko diselewengkan dan segala macamnya.
Tetapi kalau kita baca berita, ini Pak CEO-nya, wah ini Pak Pandu Patria Syahrir, beliau kita tahu semua, beliau masih saudara dekat dari salah satu pejabat terkuat di Indonesia gitu kan. Beliau mengungkapkan bahwa Danantara itu bisa saja digunakan untuk mengawal saham-saham BUMN. Dari statement ini, maka menurut saya sekarang Danantara dibentuk itu timingnya pas saat IHSG sedang turun dalam, kepercayaan publik sedang tidak baik-baik saja, investor asing juga memberikan rating yang buruk ke pasar saham Indonesia, dan antara harusnya nanti akan mampu mengawal IHSG. Apakah nanti IHSG akan langsung naik? Saya nggak berpikir seperti itu. Tetap menurut saya IHSG masih tetap akan ke 5 ribuan. Tapi semoga tidak turun lebih dalam ke 4.000, ke 3.000 dan seterusnya. Dan itulah fungsi yang saya harapkan dari Danantara ini nanti teman-teman. Jadi kalau sekarang ada yang ketakutan menyampaikan bahwa IHSG akan turun sampai ke 2 ribuan, menurut saya nggak akan separah itu teman-teman. Bahkan kemarin ada yang nulis berharap IHSG kembali ke 1.000-an. Menurut saya nggak akan separah itu teman-teman. Dan itulah fungsi dari Danantara yang saya harapkan. Jadi Danantara akan mampu mengawal, mampu menjaga sehingga IHSG akan kembali naik lagi. Kalau kita ngomongin teorinya ya setidaknya di harga 5.400 deh mentok setelah nutup gap balik lagi segera gitu kan. Nah, demikian teman-teman pendapat saya tentang hubungan Danantara dengan IHSG yang sedang tidak baik-baik saja ini. Ini bukan berarti saya mendukung si A, si B, pihak sana, pihak sini, bukan. Tetapi ini hanya pandangan pribadi bahwa saya berpikir Danantara itu harus digunakan secara maksimal untuk mengawal IHSG. Supaya kepercayaan asing kembali masuk, supaya investor retail kembali bergairah untuk bertransaksi di pasar saham Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.